Informasi lainnya pemirsa, pagar laut yang berada di Tangerang memiliki struktur terdiri dari bambu setinggi 6 meter ini dilengkapi dengan anyaman bambu, paranet dan pemberat dari karung pasir. Diperkirakan proses pembangunannya dimulai pada Juli 2024. Pagar bambu misteri ini akhirnya menjadi perhatian masyarakat setelah viral di media sosial pada Januari 2025. Sayangnya identitas pemilik belum dapat diumumkan lantaran masih dalam proses. Pagar laut Tangerang setinggi 6 meter ini dilengkapi dengan anyaman bambu, paranet, serta pemberat dari karung pasir. Diperkirakan proses pembangunannya dimulai pada Juli 2024. Pagar bambu misteri ini akhirnya menjadi perhatian masyarakat setelah viral di media sosial pada Januari 2025. Sayangnya identitas pemilik belum dapat diumumkan lantaran masih dalam proses. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memerintahkan pembongkaran pagar tersebut serta memberikan waktu paling lambat 20 hari kepada pihak terkait secara sukarela untuk membongkar. Sebelumnya pagar bambu misterius terpasang sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Kai, Tangerang. 4 kecamatan di Tangerang terdampak akibat pemasangan pagar bambu misterius yang tidak diketahui siapa yang memasangnya. Petugas KKP pun mendatangi lokasi. Karena tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, KKP menyegel pagar laut dan minta segera dibongkar dalam waktu 2 hari ke depan. Pagar laut ini juga mengganggu lalu lintas nelayan kecil serta berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan. Saat belum ada pagar laut, sekali melaut nelayan bisa menangkap hingga 20 kg. Namun kini hanya 2 kg. Penggunaan solar nelayan juga bertambah 2 kali lipat dari 10 liter menjadi 20 liter karena nelayan harus memutari pagar. Untuk PSN, gitu, Agung Sedayu PSN. Agung Sedayu, izin penegasan Agung Sedayu. Agung Sedayu, nggak ada lagi. Ya, yang masang siapa, Pak? Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau. Kalau warga sini nggak ada yang mau. Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Presiden Prabowo memerintahkan KKP menyegel pagar laut. Pagar yang dibangun sejak Agustus itu pun diminta segera dibongkar. Sekali saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh. Hingga kini, KKP masih menyelidiki siapa penanggung jawab pagar sejauh 700 meter dari bibir pantai tersebut. KKP menyebut sangat hati-hati dalam menindak pagar laut misterius di Laut Tangerang ini. Sebelum bertindak kan kita harus hati-hati nih, biar bukan kita menunggu viral dulu ya, tapi kita harus hati-hati karena kan ini apakah dia berizin atau enggak dan sebagainya. Nah dari diskusi publik yang ketika tanggal 7 Januari di KKP, nah itu kan terbuka semua, memang barang ini belum nggak ada jelas dan sebagainya dan sepertinya tidak mengantongi PKKPRL. Makanya hari ini Pak Menteri mengambil tindakan tegas memerintahkan Dirjen PSDKP kami turun ke lapangan untuk melakukan penyegelan dan investigasinya lebih mendalam. Ombudsman RI menyatakan pagar laut sepanjang 30 km itu telah mengganggu ekosistem. Ombudsman melalui kantor perwakilan Banten melakukan investigasi guna mengetahui apakah ada penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan prosedur dalam pemagaran laut misterius. Setelah kami menerima informasi dari berbagai kalangan untuk sebagai bahan dasar melakukan investigasi inisiatif ini, untuk selanjutnya kita membuat satu skema. Akankah ada bentuk-bentuk maladministrasi sebagaimana pasal 11 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 26 tahun 2017 ya, terkait dengan apakah ada satu bagian dari penyalahguna wewenang ya, tidak kompeten, kemudian penyimpangan prosedur, perbuatan tidak patut dan konflik kepentingan serta lainnya sebagaimana yang diatur di PO kami. Ini kemudian nanti akan kami buktikan dugaan-dugaan tersebut dari pemanggilan para pihak baik terlapor, pihak terkait termasuk masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. Walhi menilai pemerintah harus segera membongkarnya.
nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarang aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu, kenapa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah kami aku yakin bisa membantu. Bisa minta kuali resmi. Kalau gerakan rakyat, insya Allah kita bantu. Selain mengganggu ekosistem, keberadaan pagar laut misterius tentu sangat merugikan nelayan sekitar.